Biasanya orang tua tuh ngomongnya malu sapa tetangga gitu. Bener ya? Berarti orang tua masih pakai standar manusia. Standar tetangga lebih parah lagi kan, cuma standar tetangga gitu ya. Nah, boleh nyalahin nggak? Ya nggak boleh nyalahin juga kan. Orang tua kita mungkin dari dulu sampai kini dididik dengan cara itu, ya udah. Open mind and action. Ada kisah unik banget. Ngobrol ini nggak usah dianggap fakta, tapi ini kisahnya sangat-sangat inspiratif. Jadi aku pernah dari Jogja ke Jakarta ngobrol sama ibu di samping saya. Ibunya ini aku lupa dia kerja guru atau dosen gitu, aku lupa ya pokoknya. Terus dia cerita-cerita sampai nyeritain anaknya, banggain banget anaknya yang baru saja keterima kerja di sebuah perusahaan besar. Terus nanya balik, "Lah Mas di mana?" gitu ya. "Mas di mana kerjanya?" gitu ya. "Oh, saya bisnis aja." Wah, nggak ngeri tuh Mas, bisnis itu kan banyak resikonya. Ya sebenarnya sama-sama beresiko Bu. Mau kerja juga, kalau kerja kan juga bisa di PHK, bisa di macam. Wah tapi kan lebih fix Mas, lebih ini, lebih itu gitu ya. Nah terus ngobrol, dia pokoknya nggak suka orang tuh berbisnis. Wah anaknya saya juga pengennya bisnis, tapi larang-larang, udah malu-maluin tetangga aja. Malu dilihat tetangga. Masa lulusan kampus gede mulai usaha ecek-ecek gitu ya. Saya akhirnya suruh, udah kamu pinter, belajar ke kerja ke tempat perusahaan aja yang besar apa. Nah, habis dikorek-korek keceplos lah. Anaknya siapa namanya? Oh si Fulan gitu ya. Si Fulan Bu. Serasa sering denger Bu. Kerja di mana? Oh di perusahaan ABC gitu bilangnya. Perusahaan ABC Ibu. Yakin? Alamatnya Bogor. Beneran? Bener Mas. Punten Bu, itu perusahaan saya. Tangkap gak maksudnya? Intinya tuh jalan hidup tuh gak ada salah bener. Yang ada adalah konsekuensinya. Tangkap ya? Tinggal dulu juga saya digituin Bu sama ibu orang tua. Malu saya, dipermalukan. Wah lulusan UGM tapi cuma ngerintis usaha ecek-ecek warungan kecil-kecilan. Apa nggak kasihan sama ibunya yang udah biayain mahal? Dulu saya juga digituin Bu sama tetangga Bu. Tapi karena saya yakin, saya niatkan karena Allah, ini usaha-usaha yang benar, kenapa harus malu, saya pikir gitu. Alhamdulillah sekarang jadi seperti ini. Ibunya bingung ya, mau jawab apa, cuma diem gitu ya. Ya akhirnya cuma nitip, ya udah Mas titip anak saya ya gitu kan. Nah ini fiktif sebenarnya. Maksudnya fiktif tuh saya hiperbola. Kejadian ini terjadi beneran. Cuma saya hiperbola. Saya nggak nyeplos itu perusahaan saya itu enggak. Ya saya masih punya sopan santun. Maksudnya kan kasihan juga ya ibunya. Habis gini kok dipermalukan kan. Jadi ya maksudnya apa ya? Ya gitulah manusia gitu ya. Punya standarnya, padahal standarnya itu bisa jadi masih rendah juga gitu. Tapi udah bangga juga gitu. Jadi jangan rendah diri di hadapan manusia, karena kita toh cari mukanya di hadapan Allah gitu ya. Tetap cari muka, carmuk ya, caper, cari perhatian juga, tapi bukan cari perhatian manusia. Tapi juga jangan terlalu sombong di hadapan manusia, karena bisa jadi standarmu juga masih rendah di hadapan orang lain. Gitu ya. Ada orang sombong lagi waktu punya banyak duit sombong. Waktu pandemi melipir ke rumah saya bawa mobil mewahnya, minjem duit sekedar untuk makan hari itu gitu. Yang kaya yang mana sih gitu. Kan tinggal dijual itu mobilnya. Nah, susah jual mobil. Kenapa? Karena udah terlanjur gengsi. Mosok tahu-tahu hilang mobil, tahu-tahu hilang motor Mas. Tahu-tahu ngontrak rumah lagi.
Ya nanti tetangga bilang apa mas? Wah emang lagi bangkrut apa gimana? Ya emang lagi bangkrut tuh mas. Iya nggak? Kenapa ya orang gengsi? Aku bingung tuh. Nah di sini yuk belajar lebih sederhana lagi. Intinya jangan sombong, jangan terlalu rendah diri. Tetap aja pede, percaya dia, udah. Percaya dia, gitu. Nah sekarang aku pakai lagi karena aku khawatir kalian terganggu. Pengen nih ketawa tapi nggak berani gitu ya, takut ya. Tapi gara-gara aku yang make, kalian nggak berani ketawa. Tapi tadi udah diketawain sih ya. Intinya balik lagi ke apa ya? Ke kualitas diri, ya. Naikin kapasitas dirinya. Kalau kita udah cukup merendah hati, padahal standar kita tinggi, orang bingung mau ngerendahinnya bingung. Aku pakai jam tangan, udah sering cerita ya, pakai jam tangan abal-abal merek Cina aja. iPhone, watch apa? Apple Watch. iWatch ya gitu ya, dibilangnya. iWatch ya namanya? Iya. Aku nggak tahu juga namanya. Enggak, ini mah abal-abal. Dianya nggak percaya. Ah, masa kamu pakai yang abal-abal? Bisa lah beli itu ya bisa, tapi aku pakai yang abal-abal. Ah, nggak percaya. Berapa harga? 12 juta. Dibilangin. Beli di Shopee ratusan ribu. Alah, kagak percaya lah. Kebayang nggak? Kalau kamu kualitas dirinya udah tinggi, barangnya yang akan naik kelas kan? Jadi itu jam tangan jadi keren karena aku yang pakai kan? Bukan aku keren karena pakai jam itu kan? Nah kayak gitu. Levelnya nanti sampai pada titik itu. Jadi Lamborghini itu minder sama kita gitu. Karena kalau dia dipakainya bukan kita, dia nggak ngerasa berkelas gitu loh. Bayangin Lamborghini, Ferrari, apalagi Mercedes-Benz, terus BMW, Tesla, itu bukanlah dia yang tinggi sehingga kalau kita pakai kita jadi keren, enggak. Mereka itu si mobil-mobil mewah itu jadi keren karena kita yang pakai. Pandangannya seperti itulah. Udah dari sekarang ngomongnya kayak gitu. Jadi aku pikir Lamborghini, Ferrari, Mercedes, BMW, Tesla itu belum pada tingkat kekerenan mereka yang paling tinggi. Kenapa? Belum ada yang pernah aku pakai. Ya itu ngelesnya orang pede kan, percaya dia. Ngelesnya orang pede gitu. Padahal ya memang belum mampu untuk beli, tapi ya bismillah lah. Obrolan kita sama diri sendiri tuh kayak gitu. Insya Allah kalian lama-lama percaya diri kok. Salah satu tips untuk percaya diri tuh self talk. Ngomong sama diri sendiri, tapi yang bener. Karena orang insecure, anxieties, galau, cemas, berlebihan, sama-sama gara-gara apa? Self talk juga, tapi self talknya kembali. Ya Allah, aku gini banget ya. Iya, lu emang jelek. Ya, sama sebenarnya sama kan. Nah, coba self talknya lebih memberdayakan gitu ya. Kenapa aku harus minder ya? Kan semua udah diatur sama Allah ya. Kan semua itu menurut kacamatanya Allah. Kenapa aku harus pusing dengan kacamata manusia ya? Nah, self talknya kayak gitu. Bukankah aku diciptakan sempurna dengan akal yang sama saja seperti yang lainnya? Terlepas aku hitam, yang lain glowing ya itu udah rezekinya ya. Dan insya Allah kalau cuma, nah tapi gini, ada orang yang tak giniin tuh memaknainya dengan kebablasan. Nah, aku nggak mau tuh kalau teman-teman kebablasan. Gimana kebablasannya? Oh berarti aku ya udah ya mas ya. Ya udah gendut aja. Ya udah hitam aja. Ya udah baju kayak gini terserah. Bukan gitu juga. Kalau sesuatu hal yang memang masih bisa kamu ubah, masih ada di wilayahmu untuk diikhtiarkan, ya ikhtiarin lah. Nah, kalau soal tinggi badan mungkin masih ini rambut keriting, itu aja masih ada yang ngupayain ya. Rambut keriting dilurusin bisa, orang pendek ditinggiin bisa gitu. Aku juga masih heran ya. Tapi aku kalau di level itu udah santai.
Aku tinggi badan segini udah ngerasa cukup. Ya, emang lumayan ya. Atau kulit lah. Tapi kalau kulit sih kayaknya masih bisa glowing deh. Kalian nggak pernah lihat saya dulunya gimana ya? Ini tuh udah glowing coy. Kalau nggak kenal yang namanya sabun muka. Aku juga baru tahu itu di Bogor ya, bukan di Bogor ya. Maksudnya, oh ternyata tuh pakai sabun memang harus beda sama badan tuh. Ya di Bogor itu biasanya ya pakai sabun yang di kaki sampai di muka sama aja. Jujur saja. Nah, ya sudah aku berusaha berubah. Pakai sabun muka, minum kolagen, terus apa lagi ya? Ya lumayan lah sekarang. Walaupun masih hitam ya. Itu ya, terus penampilan baju-baju yang kurang pantas ya pakai buat tidur aja. Yang cukup pantas ya buat bersosialisasi. Bukan pengen keren-kerenan, tapi ya biar pantas aja dilihat manusia. Open mind and action.